Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus supaya kami juga menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tema kita pada hari ini yaitu Allah perlindungan yang tak tergoyahkan. Saudara, setiap manusia tanpa terkecuali akan menghadapi kesesakan, baik dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik di tengah-tengah keluarga, ada kegagalan di sana, bahkan ketakutan mengenai masa depan. Dan dunia menawarkan ada banyak tempat perlindungan atau solusi di dalamnya. Ada harta di sana, ada jabatan, ada relasi, bahkan mungkin mengandalkan kekuatan sendiri karena merasa mampu untuk menghadapinya. Namun ketika semuanya itu goyah, mengalami kegagalan, ya, kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan yang sejati. Nah saudara, Mazmur pasal 46 ini ditulis dalam konteks pujian. Dalam arti mazmur pujian atau himne, ya, sering juga disebut mazmur kepercayaan atau juga mazmur perlindungan. Dan mazmur ini menekankan bahwa Allah tempat perlindungan, Allah tempat perlindungan, Dia adalah kekuatan dan Dia adalah pertolongan yang nyata di tengah-tengah kesulitan. Seperti ada ancaman di sana, ya, seperti perang atau kekacauan, dengan mengagungkan kehadirannya yang memberikan keamanan, terlebih khusus di kota Allah yaitu Yerusalem sendiri. Nah saudara, pemazmur sedang berada di dalam goncangan yang besar, ya, karena itu saudara, ada banyak tantangan di sana, ya, ada banyak kesulitan di sana, tapi dengan penuh pengakuan iman yang teguh pujian ini disampaikan. Ya, Allah tidak pernah gagal menjadi penolong umatnya. Ya saudara, karena itu kita belajar beberapa hal. Yang pertama saudara, yang kita pelajari dari teks ini adalah pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara, kata tempat perlindungan ini menggambarkan satu benteng yang kokoh, yang aman, ya, dari serangan musuh, dan Allah lah tempat perlindungan itu. Mazmur tidak berkata saudara bahwa Tuhan memberi perlindungan, tetapi dikatakan di sana bahwa Tuhan itu sendiri adalah tempat perlindungan. Ya, artinya saudara, kita tidak hanya menerima pertolongan dari Tuhan, tetapi kita justru bersembunyi di dalam pribadi itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dalam Amsal pasal 18 ayat 10 berkata di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, ketika persoalan datang dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaan kepada siapa kita pertama berlari. Ya, firman ini mengajarkan kita kepada Tuhanlah kita berlari, karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Ya, sekali lagi tentunya kepada Tuhan saudara. Dia tempat perlindungan kita yang teguh, bahkan tidak akan tergoyahkan. Yang kedua saudara, Allah adalah kekuatan di tengah kelemahan. Ya, kekuatan yang Tuhan berikan itu bukan sekedar tenaga secara jasmani, tetapi kekuatan batin yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kuat untuk bertahan di dalam kesulitan, kuat untuk berharap menantikan Tuhan, kuat dan tetap setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi
sempurna. Ya, saudara, Tuhan tidak selalu mengangkat beban kita, tetapi Ia menguatkan kita untuk memikulnya, bahkan menghadapi setiap kesulitan. Haleluya, saudara. Apakah kita mengakui kelemahan kita dan bersandar pada Tuhan? Justru dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa kita kuat itu karena Tuhan, dan dalam kelemahan kita itulah Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Kadang kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, bahkan kesulitan, tekanan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan terkadang kita merasa, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Tetapi mengapa kita bisa bertahan dan menghadapi semua itu? Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, saudara, Allah hadir sebagai penolong. Saudara, Tuhan bukan penonton yang jauh yang hanya melihat saja, tetapi Dia sebagai penolong yang hadir dalam kehidupan kita. Ia terlibat secara pribadi, ya, di dalam setiap pergumulan umatnya, setiap persoalan kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Tuhan hadir sendiri dan menolong umatnya. Ya, pertolongan Tuhan yang kekal, yang kuat, yang sejati akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya, saudara, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang berkuasa. Tidak ada tandingan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, kata firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan datang hadir dan menolong kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan bagi kita. Ya. Dan saudara, terkadang kita melihat, saudara, pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu instan, ya. Tetapi pasti, ya, kita yang seringkali ingin supaya instan, ya, cepat Tuhan menolong. Ya, tetapi terkadang Tuhan bukan mengulur waktu, tapi Dia mau melihat bagaimana kesetiaan kita. Sudah di penghujung mungkin ketidaksanggupan dan kemampuan kita, justru disitulah Tuhan datang dan Tuhan menolong kita. Supaya kita memahami, mengerti bahwa kita lemah dan betul-betul memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan, ya. Tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan, ya, tetapi selalu tepat waktu dan sempurna Tuhan mengerjakan dan menolong kita semuanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan saat ketika kita belum melihat jawabannya? Itulah keyakinan dan pengharapan akan kehadiran Tuhan untuk menolong kita. Yang keempat, saudara-saudara, Allah penolong dalam kesesakan. Saudara, kesesakan bukan tanda hukuman bagi kita, ya. Justru seringkali kesesakan menjadi tempat yang paling nyata untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pertolongan Tuhan itu sangat terasa sekali ketika kita ada dalam pergumulan. Pertolongan Tuhan menjadi nyata dan kita menyadarinya saat kita menghadapi kesulitan. Bahkan kita sedang berada dalam kondisi kesesakan di sana. Dan kita merasakan saya mampu untuk menghadapinya. Dan saya betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan menolong saya dan kita mampu untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Dalam Alkitab juga banyak tokoh yang mengalami, saudara. Daud dikejar oleh musuh, Daniel berada di dalam gua singa, Paulus, saudara, mengalami penderitaan ketika dia mengabarkan Injil dan dia harus dimasukkan di penjara. Bahkan para nabi mengalami hal yang sama. Tetapi justru di tengah-tengah kesesakan itu, Tuhan hadir dan memberikan kemampuan untuk menolong menghadapi semuanya itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru juga di tengah-tengah kesesakan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesaya 43 ayat 2 berkata di sana, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ada penyertaan Tuhan di sana waktu kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, ketika kita mengalami kesesakan, apa yang kau hadapi? Sehingga mungkin engkau merasa terjepit, engkau merasa ada sesuatu yang tidak sanggup engkau kerjakan. Tetapi saudara, ketika kita percaya pertolongan Tuhan, kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan
itu karena Tuhan yang datang dan nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesesakan kita. Saudara, yang kelima, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Ingat saudara, pertolongan Tuhan sangat terbukti, artinya nyata dalam kehidupan kita. Pemazmur tidak berkata mungkin atau mudah-mudahan, tetapi dikatakan jelas sangat terbukti. Saudara, ini adalah kesaksian iman berdasarkan pengalaman nyata dalam kehidupan kita, saudara. Banyak dari kita bersaksi Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan memberi damai saat keadaan belum berubah sekalipun. Tetapi kita tetap merasa tenang dan merasa damai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Saudara, sudahkah kita mengingat dan mensyukuri pertolongan Tuhan di masa yang lalu? Ya, mengingat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan itu bukti pertolongan Tuhan. Kalau kita saudara kembali memflashback ya di masa yang lalu, bagaimana kita bisa menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita menghadapi persoalan dan kesesakan. Itu adalah bukti nyata Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan nyata dan terbukti bagi kita. Bahkan sampai dengan hari ini bukti nyata pertolongan Tuhan. Tuhan masih menyertai kita di hari ini. Haleluya saudara. Saudara, Mazmur pasal 46 ayat 2 mengajak kita untuk berhenti mengandalkan diri sendiri dan berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Dunia boleh tergoncang, keadaan boleh berubah, tetapi ingat, Allah tetap setia dan tidak akan tergoyahkan. Haleluya saudara. Karena itu mari kita berpegang pada kebenaran ini. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Dan Tuhan pertolongannya sangat terbukti. Haleluya saudara. Biarlah di setiap kesesakan kita semakin mengenal Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita masuk dalam kesesakan, kita semakin dekat dan mengenal Tuhan, mengenal rencananya dan mengalami kuasanya dalam hidup kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami di tengah-tengah kesesakan kami. Dan ketika kami menyadari akan kuasa-Mu, datang kepadamu dan memohon pertolongan, Engkau hadir dan pertolongan-Mu terbukti dalam kehidupan kami. Menteraikan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.